Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan membahas bersama sebuah buku dari Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Buku ini wajib untuk kita pelajari yang materinya terkait bagaimana berhubungan dengan orang lain dan mempengaruhinya dalam konteks yang baik. Mari kita bahas lebih lanjut How to Win Friends and Influence People, karya dari Dale Carnegie, yang bercerita tentang konsep-konsep bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita dapat memberikan pengaruh dampak positif pada mereka dengan cara yang efektif. Buku ini mengajarkan mulai dari bagaimana membuat kesan awal yang baik saat berhubungan dengan orang lain hingga bagaimana memberikan ketidaksetujuan akan sesuatu secara efektif. Buku ini memberikan kemampuan individu kita dalam berhubungan dengan orang lain yang juga dapat diterapkan dalam keseharian, dalam karir, dan sekolah tempat kita belajar. Berhubungan dengan orang lain ada beberapa prinsip. Prinsip pertama yaitu jangan pernah memberi kritik yang pedas, menyalahkan atau komplain terhadap pemikiran atau tindakan orang lain. Menurut Dale Carnegie, pada dasarnya orang-orang tidak menyukai kritik. Komplain atau menyalahkan akan tindakan atau pemikiran yang mereka miliki atau utarakan akan menimbulkan masalah. Permasalahan dengan memberikan kritik kepada orang lain adalah hal tersebut membuat mereka bersikap defensif. Orang-orang akan cenderung enggan saat diberitahu bahwa mereka salah. Sifat buruk alami mereka adalah membenarkan perilaku yang mereka lakukan. Tidak ada satu orang pun yang ingin dianggap salah karena setiap orang selalu melakukan tindakan yang menurut mereka benar sesuai dengan perspektif mereka dan pemikiran diri mereka sendiri. Menurut Dale Carnegie pula, hal yang lebih buruk dapat terjadi terhadap orang-orang yang sering memberikan kritik kepada mereka meskipun kritik tersebut bertujuan untuk baik, bertujuan untuk mengubah mereka menjadi lebih baik lagi, yaitu kecenderungan menyimpan dendam terhadap orang yang memberikan kritik tersebut. Jadi demikian. Kedua, prinsip memberikan penghargaan atau penghargaan yang jujur dan tulus. Jika kita tidak dapat memberikan kritik karena dapat mengarah ke arah yang negatif, menimbulkan dendam oleh orang yang kita kritik, maka salah satu solusi yang dapat kita gunakan dalam rangka memberikan pengaruh perubahan kepada orang lain adalah dengan memberikan penghargaan terhadap pemikiran atau tindakan mereka. Semua orang senang merasa dihargai dan dianggap penting. Beberapa kata yang diberikan atau apresiasi akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kritik atau komplain yang pedas. Kemudian prinsip ketiga adalah berhubungan dalam konteks dan perspektif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Maksudnya di sini pada umumnya kita akan tertarik dengan apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memberikan pengaruh kepada orang lain adalah dengan berdiskusi hal atau topik tentang apa yang menjadi keinginan ketertarikan mereka dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan keinginan atau ketertarikan mereka tersebut. Di saat ingin memberikan pengaruh, kita memerlukan kesamaan, common ground, atau apa yang menjadi tujuan atau maksud pengaruh yang ingin kita berikan dengan keinginan dasar dari orang tersebut, di mana sudut pandang pembicaraan harus berlandaskan dari keinginan mereka. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah memberikan pengaruh terhadap pemikiran kita. Bagaimana prinsipnya? Prinsip pertama adalah menghindari argumentasi atau memuat hal yang mendalam. Menurut Dale Carnegie, memenangkan argumen bukan merupakan ide yang baik. Jika ketidaksepakatan timbul saat argumen, maka tidak akan ada yang menang. Ingat prinsip fundamental. Oleh karena itu, kita perlu menghindari perdebatan yang bisa terjadi. Jika kita tidak setuju mengenai hal yang diperdebatkan, maka kita dapat mengungkapkan ketidaksetujuan kita dengan singkat dan penuh empati. Selain itu, kita dapat menghindari terjadinya perdebatan sedini mungkin. Prinsip kedua adalah hargai opini, pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan kamu salah. Selalu hargai pemikiran dan opini dari orang lain. Jika kita ingin meyakinkan apa yang menjadi pemikiran kita benar, maka jangan pernah mengatakan kepada orang lain bahwa kamu salah. Pendekatan yang baik dan lembut jauh lebih efektif daripada mencoba membuktikan pemikiran kita yang benar. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk memberikan pengaruh terhadap opini kita adalah dengan mengakui adanya kemungkinan bahwa kita salah.
Kita dapat mengatakan, mungkin saya salah, mari kita lihat fakta yang ada. Seperti demikian. Kemudian prinsip ketiga, jika kita salah, akui kesalahan tersebut dengan cepat dan penuhilah empati mereka. Jika kita berada di situasi di mana kita salah, maka kita harus secara elegan mengakui kesalahan kita, meminta maaf dengan cepat, akui kesalahan tersebut dengan penuh empati, dan jadilah yang pertama dalam mengakui kesalahan tersebut. Ini akan membuat orang lebih suka kepada kita. Kemudian bagaimana membuat orang suka dengan kita? Kita mulai dari yang pertama, secara tulus tertarik dengan orang tersebut. Orang-orang cenderung lebih senang membicarakan dirinya dan topik yang sesuai dengan dirinya yang mereka minati. Jadilah pendengar yang baik, berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat membantu kita untuk memberikan kesan atau ketertarikan yang tulus terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa bercerita lebih detail lagi, lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Kedua, tersenyum. Menurut Dale Carnegie, hal sederhana seperti tersenyum dapat membuat orang suka dengan kita. Tersenyum dilakukan dengan tulus, tidak hanya tampil dari senyuman melalui bibir kita, namun juga tutur kata harus menunjukkan tutur kata tersenyum, atau biasa disebut smiling voice. Kemudian prinsip ketiga adalah mengingat nama tersebut. Orang tersebut. Nama merupakan aspek penting seorang individu. Setiap orang akan merasa senang jika kita dapat mengingat nama mereka dan memanggil mereka dengan nama mereka. Hal ini bisa membuat kita lebih dekat dengan orang tertentu. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Dorong orang tersebut untuk berbicara tentang dirinya. Jadilah teman bicara dengan mendengarkan secara aktif. Buat orang tersebut banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Kita dapat menjadi pendengar yang aktif dengan mengajukan pertanyaan positif tentang diri mereka. Orang-orang selalu senang membicarakan topik yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan pemikirannya. Jadi terapkanlah hal ini. Selanjutnya berbicara dengan sudut pandang dari apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut saat berbicara. Kita dapat mengambil topik pembicaraan sesuai dengan apa yang menarik minat orang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi minat lawan bicara kita. Sebelum kita mulai berbincang, kita dapat mulai dari hal-hal kecil yang mungkin kita ketahui mengenai ketertarikan orang tersebut, misalnya dari buku favorit, bacaan, film, hobi, tempat yang mereka sering kunjungi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah di sini demikianlah inti pelajaran dari buku How Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Marilah membeli buku ini dan membaca lebih lanjut agar lebih memahami terkait pelajaran yang berharga ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, PED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.